Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Jazuli dari Banten menanggapi pernyataan dari Gus Fahru Rozi terkait dengan bagaimana pernyataan Gus Fahru Rozi menyatakan bahwa sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk tidak masuk akal manakala ada orang, oknum atau sekelompok bahkan organisasi yang saat ini membicarakan batalnya Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat video berikut ini saya sampaikan bagaimana tanggapan Gus Jazuli mengenai pernyataan dari Gus Fahru Rozi tersebut, karena rekam jejak Gus Jazuli yang notabene beberapa saat kemarin mendampingi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Sayyid Mudakori, untuk berdebat mengenai nasab Ba'alawi tersebut, bahkan sudah memberikan referensi kitab-kitab nasab lewat media sosial. Belumlah ada yang berani untuk kembali bertemu, berdebat, berargumentasi terkait tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ada salah satu habib yang memberikan sebuah komentar di kolom di mana Gus Jazuli memberikan pernyataan sanggahan atas pernyataan Gus Fahru Rozi tersebut, yang saya pandang kurang bijaksana dan justru menyulut sebuah kemarahan masyarakat karena membawa-bawa nama pribumi, bahwa pribumi dikatakan sebagai sebuah kecoa yang gak dikasih mimbar, ngomong ngalor ngidul, dikasih makan banyak bacot. Ini pernyataan atau komentar dari seorang Habib Habibana Bakir Assegaf, kalau nggak salah itu namanya, di kolom komentarnya Gus Jazuli saat memberikan komentar atau sanggahan pernyataan atas komentar atau pernyataan Gus Fahru Rozi lewat video yang belum lama ini diunggah, sehingga ini menimbulkan sebuah pro dan kontra. Tentunya banyak kontranya karena di situ banyak komentar-komentar yang menyanggah, bahkan komentar-komentar yang tidak suka atas komentar dari Habib Bakir Assegaf tersebut, yang notabene membawa-bawa ras pribumi yang dianggapnya sebagai kecoa, dikasih mimbar, dikasih macan, dikasih makan bacot dan lain sebagainya. Inilah yang harusnya pernyataan-pernyataan negatif, pernyataan-pernyataan yang berbau permusuhan tidak harus keluar, karena bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sebelum ada isbat taslim soheh mengenai nasab Ba'alawi tersambung dan tidaknya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kajian-kajian entah itu yang pro dan kontra tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Gus Jazuli lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakimati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang Kiai Haji lagi, kemudian Anda ini seorang akademisi doktor S3, kemudian Anda ini Bapak Kabir Fahri juga seorang waketum PBNU, atau dengan kata lain ketua PBNU bagian keagamaan. Tentu dengan gelar-gelar ini, ketika Anda berbicara, ketika Anda itu mengeluarkan statement,
Ya tidak mungkin dong Anda mengeluarkan statement begitu saja tanpa ada bukti. Anda kan orang akademisi, ya, apalagi dengan statement yang menyebutkan SDM rendah, ya kan? SDM rendah, SDM rendah, ya kan? Coba kita bandingkan, kita lihat saja. Orang yang memiliki SDM yang tinggi, kalau memang Bapak Fahrul ini memiliki SDM yang tinggi, apakah pantas seorang Habib Fahrul yang merupakan doktor, yang merupakan waketum PBNU, kemudian Kiai Haji lagi itu, menyebut orang, ya, menuduh orang, tidak hanya menuduh orang dengan sebutan buzzer, kemudian SDM rendah, kemudian mental pengemis. Apakah seperti ini layak? Statement yang seperti ini layak dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki SDM yang tinggi? Ya, ini pertanyaan bagi Bapak, untuk Bapak Habib Fahrul ini. Ya, ini pertanyaan untuk Habib Fahrul. Tolong dijawab ini. Apakah seperti ini? Orang yang memiliki SDM yang tinggi, ya, dengan menuduh seseorang sebagai buzzer, sementara bukti itu tidak ada, ya kan, kemudian menyebutkan salah seorang Kiai Haji Imaduddin dengan sebutan Imad, dan sudah kita tahu bahwa tradisi-tradisi seperti itu, ya, untuk merendahkan seseorang, untuk mengecilkan ketokohan dari seseorang ketika orang yang tidak satu paham, tidak satu pemikiran dengan dirinya, maka dia akan sebutnya nama, ya kan? Gelarnya Kiai Haji misalkan, itu dibuang. Nah, kalau saya kan tetap menyebutkan Bapak Habib Fahrul dengan Kiai Haji, dengan doktor, ya kan? Bahkan saya sebut Habib lagi. Nah, bahkan saya sebut juga Bapak Habib Fahrul ini dengan ketua PBNU bagian keagamaan. Saya tidak merendahkan diri, ya kan? Tapi bahwasannya itu adalah ini orang-orang yang memiliki SDM yang tinggi, menyebut orang Kiai Haji Imad dengan sebutan buzzer Imad, SDM rendah, kemudian mental pengemis. Ya, oke lah. Di beberapa hari yang lalu, Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Saquf itu menyampaikan pidatonya di acara apa itu, ya, Mukernas yang di Jogja itu, pesantren di Jogja, itulah pokoknya, ya, dan video itu bisa kita dapatkan bisa kita saksikan di channel TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, ya, TVNU. Nah, mari kita simak bagaimana statement dari Gus Yahya ketika beliau membicarakan tentang NU. Ya, mari kita simak bersama-sama. Tinggal melakukan penyempurnaan saja dari semua yang sudah ada, dan hari ini kita sudah dalam kapasitas untuk melakukan dua-duanya sekaligus, memperluas wawasan. Hari ini kita melakukan dua-duanya sekaligus. Yang pertama adalah memperluas wawasannya. Wawasan dalam hal apa? Dalam hal pengetahuan, ya, tentunya, ya. Ya, kalau memang saat ini sedang rame-ramenya pembahasan mengenai nasab, berarti wawasan mengenai soal nasab. Dari sisi pertama, keilmuan mengenai nasab, kemudian ilmu kesejarahan, kemudian membuka kebenaran dari nasab Balawi, apakah benar atau tidak menurut sudut pandang ilmu nasab dan juga sudut pandang ilmu sejarah. Nah, sehingga ketika kita kaitkan dengan statement yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Saquf yang merupakan ketua umum PBNU, ini sesuai dong. Ini sesuai dengan apa yang dituju, ya, oleh Nahdlatul Ulama. Mari kita simak lagi selanjutnya.
melakukan penataan organisasi. Bahkan kita sudah dalam posisi untuk tidak hanya memperluas wawasan di kalangan kita sendiri saja, kita dalam posisi untuk memperkenalkan wawasan-wawasan yang baru yang dibutuhkan di tengah dinamika masyarakat yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Ya, berarti memperluas wawasan itu ya tidak hanya di kalangan internal saja, di kalangan NU saja, di kalangan orang Indonesia saja, bahkan di kalangan internasional. Ya, setidaknya sebagai satu sampel ini, sebagai satu sampel ya yang saat ini masih hangat mengenai pembahasan nasab. Ya berarti pembahasan mengenai nasab, mengenai ilmu nasab, kesejarahan dalam ilmu nasab dan lain sebagainya, ya itu berarti tidak bertentangan dong dengan apa yang diinginkan, apa yang dituju oleh NU. Ya, sehingga Bapak Fahri ini, saya ingin bertanya kepada beliau ini, jadi sebenarnya Bapak Fahri itu mengerti atau tidak, faham atau tidak dengan yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf, di mana salah satu dari tujuan Nahdlatul Ulama itu adalah apa tadi? Memperluas wawasan, memperluas pengetahuan. Ya, bukan sebaliknya, malah menuduh orang-orang yang tidak satu paham, tidak satu pandangan, tidak satu pemikiran dengan Habib Fahrul ini dengan apa? Dengan sebutan orang-orang yang buzzer rupiah, ya kan? Buzzer rupiah yang memiliki SDM yang rendah, apalagi apa namanya mentalnya mental pengemis. Sekarang saya tanya, apakah bisa ini saya mengemis kepada Bapak agar Bapak ini apa memberikan satu rupiah, 2 rupiah kepada Bapak Habib Fahrul ini? Kan enggak, ya kan? Kan enggak.